Halo pecinta batik Indonesia, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Mas Ian dari Batik Pandanaran Pekalongan. Dari sekian banyaknya motif batik di Indonesia, sudah tahukah pemirsa tentang makna dari tiap-tiap motif batik yang ada di negeri kita ini? Nah, jika belum tahu, berikut kami akan sedikit memberikan informasi dan semoga bisa mengedukasi kita semua agar tahu dan agar bisa lebih mencintai budaya-budaya asli dari negeri kita tercinta ini. Untuk motif batik pertama yang akan kita bahas adalah motif batik parang. Makna dari motif batik parang sendiri ini tidak lepas dari daerah asalnya, yaitu dari daerah Keraton Jogja dan Solo. Nah, untuk arti dari motif batik parang sendiri dilihat dari bentuk huruf S yang menyusunnya. Bentuk motif tersebut melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan semangat yang tak pernah surut. Itulah sebabnya batik parang disebut sebagai batik larangan, karena terlarang dipakai untuk rakyat biasa dan hanya boleh dipakai untuk raja beserta keturunannya atau para bangsawan. Bentuk motif parang yang saling menyambung menggambarkan jalinan hidup yang tidak pernah putus. Bentuk motif ini dinilai menjadi simbol hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya. Sementara itu, garis diagonal yang terdapat dalam motif batik parang menggambarkan bahwa manusia harus memiliki cita-cita yang luhur, kokoh dalam pendirian, serta setia pada nilai kebenaran. Motif batik parang juga memiliki makna agar tidak mudah menyerah dalam mengarungi bahtera kehidupan. Motif ini mengajarkan meski banyak lika-liku yang harus dihadapi, seseorang harus terus berusaha memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Nah, di lingkungan kerajaan, motif batik parang sendiri dibedakan berdasarkan tingkat kebangsawanan si pemakai. Untuk abdi dalam diperbolehkan memakai motif batik parang hanya sebesar 5 cm. Untuk kerabat keraton atau kerabat dekat hanya diizinkan mengenakan motif batik parang sebesar 7 cm. Sedangkan yang memiliki ukuran yang lebih besar dari 7 cm, yaitu sekitar ukuran 12 hingga 15 cm, hanya dikhususkan untuk para sultan. Wah, berarti motifnya parang yang gede-gede itu hanya untuk sultan ya. Nah, adapun motif parang yang hanya boleh dipakai oleh raja atau keluarganya adalah parang barong, parang kesit, parang barong seling tritik, parang template, parang baladewa, parang kusumo, dan parang barong bintang leather. Di luar motif-motif tersebut, batik parang boleh dikenakan kerabat keraton terdekat dan masyarakat umum dengan tetap memperhatikan ketentuan ukurannya seperti tadi 5 cm dan 7 cm. Tidak diperbolehkan untuk memakai ukuran di atas 12-15 cm. Nah, motif-motif tersebut di antara lain yang boleh dipakai oleh rakyat biasa adalah parang rusak, parang klitik, parang gendreh, parang tuding, parang pamor, parang gagak, serta parang curigo. Di kalangan masyarakat umum, motif parang sering kali digunakan untuk perkawinan adat Jawa, bukan untuk mempelainya, melainkan hanya untuk pagar bagus atau pagar ayu. Yang dimaksudkan agar para hadirin yang sedang mencari menantu atau jodoh dapat memilih calonnya di antara mereka. Nah, motif parang sendiri yang digunakan untuk motif pagar bagus menggunakan motif parang kusumo yang mengandung pesan bahwa mereka masih lajang. Sedangkan pagar ayu memakai motif parang klitik sebagai simbol bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang masih suci. Nah, itulah makna dari motif batik parang yang terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang digunakan khusus untuk para bangsawan, ada yang digunakan untuk para rakyat. Yang tentunya itu adalah warisan budaya kita yang harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sampai jumpa di video edukasi kita selanjutnya. Bye-bye.